sujud menyembahmu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Shalom. Selamat pagi. Senang berjumpa kembali di hari yang baru, di bulan yang baru, dan di tahun yang baru. Semoga semangat kita juga baru untuk mengiringi dan melayani Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan baik dalam hidup kami dan tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan dan melupakan kami. Serta tangan-Mu dan kasih setiamu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Kami panggil Engkau ya Aba ya Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ini pujian kami Tuhan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan, betapa Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Biarlah pujian pagi ini Tuhan untuk menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya ku temukan diri
Kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Boleh kasih saya hidup kanan kiri, lambaikan kanan. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dan kita akan cukup kembali kepada itu. Dan kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dialah Allah satu-satunya tempat sandaran buat kita, satu-satunya memberi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami.
mengucap syukur dan berterima kasih akan kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah dan kami muliakan Tuhan. Engkau menolong kami, memberkati kami, memberi kesembuhan, memulihkan kehidupan kami Tuhan, dan menyertai kami dalam suka maupun duka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan menerima dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Roh Kudus berkaryalah di tempat ini Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, beri hikmat dan pengertian biar firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami Tuhan. Serta urapi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, jamah lidah dan bibirnya Tuhan, beri hikmat pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya di tempat ini dan dimanapun Tuhan pakai supaya menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman pagi ini akan disampaikan Bapak Gembala Yusak Amin. Selamat tahun baru saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga di tahun yang baru ini sesuai dengan dorongan dari Ibu Sumitro tadi, memiliki semangat baru untuk semakin cemerlang agar kita dapat menjadi terang di dalam dunia ini. Tuhan itu terang dunia, kita ini reflektornya. Kalau hidup kita bersih, saudaraku, pasti akan merefleksikan sinar kemuliaan Tuhan, sehingga orang yang hidup di dalam kegelapan akan melihat terang itu dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian firman Tuhan dengan judul ibadah dalam kesatuan hati. Ibadah dalam kesatuan hati, seringkali kita berpikir bahwa ibadah itu ya seperti sekarang ini, ada di dalam gereja, nyanyi-nyanyi, melayani sesama, main musik, memimpin pujian, khotbah, itu ibadah. Ternyata konsep itu adalah sebagian kecil dari ibadah. Itu bagian kecil dari ibadah. Dan ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Tubuh yang hidup itu moving, bergerak. Bergerak untuk apa? Untuk kemanfaatan orang lain dan juga kemanfaatan bagi diri kita. Jadi persembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati, kata Rasul Paulus. Jadi suruhku kita punya konsep tentang ibadah itu kayak apa. Nah, subtema, karena ini terlalu luas, saya akan batasi dengan menyikapi ibadah kita yang berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Tadi kan dikatakan ibadah itu mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, apakah kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Itu dilihat dari adakah kita setia dalam berpegang dan melaksanakan janji-janji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca satu ayat. Sebenarnya kita akan membahas satu perikop saudaraku, tetapi kita akan membaca satu ayat, yaitu di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, nanti saudara pada saat selesai pembacaan mari kita
meyakini bahwa ini adalah firman Tuhan dengan mengatakan amin. Demikian firman Tuhan di dalam Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, saudaraku, kalau kita melihat pernyataan ini tanpa mempelajari seluruhnya, maka kita ini akan iki parian ya. Ya, parian tahu kan bahasa orang Jawa. Parian Jadi parian itu adalah satu ungkapan seperti peribahasa suku. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini ungkapan ini sangat dalam, apalagi kalau kita sudah tahu ceritanya. Sebab ceritanya itu begini, Tuhan itu Tuhan mengadakan perjanjian antara umatnya dan Tuhan. Nah, perjanjian itu suruhku mengikat kedua belah pihak. Ya. Yang satu berjanji, yang satu menerima janji itu, dan pada saat menerima janji itu bukan hanya hak untuk menerima janji saja, tetapi kewajiban untuk melakukan janji-janji itu. Nah, kita di dunia ini suruhku lebih cenderung untuk menuntut hak kita tanpa kita memperhatikan kewajiban kita. Setahu saya di dunia ini ya, PBB belum pernah membuka satu lembaga yang namanya Komisi Kewajiban Manusia, nggak ada. Tapi Komisi Hak Asasi Manusia, nah itu. Dan itu yang dikembang-kembangkan, disembur-semburkan, menuntut hak tanpa memikirkan kewajiban kita. Nah, sekarang saya mau bertanya, saudaraku, ya, coba kita kembalikan. Wah, wajar dong kalau saya menuntut. Saya kan warga negara, oke. Mari, hal yang sederhana saja. Anda berhak untuk menerima udara ini, oke. Silakan hirup terus. Karena itu Anda menuntut hak kan? Hirup terus. Bisa nggak saudara hidup? Bisa nggak saya hidup? Kita harus melepaskan, mengeluarkan O2, ya. Terus kita keluarkan CO2. Jadi kita harus memikirkan hal ini, saudaraku, ya. Tuhan berjanji, begitu luar biasa janji-janji Tuhan. Terutama kita lihat di dalam Ulangan 28 di situ, kalau kita taat akan janji-janji ini, maka kita itu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Intinya kita tidak akan turun tetapi naik. Kita tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Tetapi kalau kita tidak melakukan janji-janji itu, kita hanya menuntut. Nah, apa yang terjadi di dalam 28, Ulangan 28 ayat 15, di situ kita dapat rentetan-rentetan kutuk-kutuk terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, hal ini dilakukan oleh orang Israel. Mereka itu menuntut, ya Tuhan, kami adalah umat pilihan Tuhan. Wajarlah kalau Engkau yang memilih kami dan menjadikan kami biji matamu, memperhatikan kami. Tentang kami tidak patut, sebab kami adalah orang pilihanmu, orang yang Engkau sudah tuntun, orang yang bangsa yang Tuhan sudah pilih
Wajar kalau kami mendapatkan fasilitas-fasilitas dan hak-hak yang Tuhan telah janjikan. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka juga harus dituntut untuk melakukan kewajibannya. Itu sebabnya ayat ini berkata, berjalankah dua orang, dua sisi bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, perjanjian ini dibatalkan hanya menuntut. Janjian itu ada dua belah pihak, saudaraku. Berjanji itu dua belah pihak. Misalnya Pak Mitro berjanji dengan saya, Om, nanti sore saya mau ke rumah. Saya berpikir dia datang ke rumah pasti, walaupun dekat sini kan mengeluarkan tenaga. Ya, tentunya saya berpikir, Pak Mitro ini doyan kopi, tak sediakan kopi. Itu kan. Jadi ada take and give, ada imbang balik. Nah, di sini orang Israel tidak berpegang kepada janji dan menuntut untuk mereka senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Sehingga pada saat Amos berbicara tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka karena tidak memenuhi janji Allah, mereka berkata, mana bisa begitu? Kami kan orang kesayangan. Jadi mereka melakukan ibadah-ibadah serbu itu dengan setengah hati, formalitas belaka. Pagi hari ini firman Tuhan, serbu saya waktu mempersiapkan ini sudah setahun loh, untuk tahun 2021 itu udah lengkap semua. Ya, mari kita betul-betul serbu mempersiapkan diri. Pada saat kita melayani, mari dengan all out, dengan hati sepenuhnya. Sebab Tuhan telah memberikan kasih-Nya 100% kepada kita. Dibuktikan dengan apa? Dia turun jadi manusia. Allah turun menjadi manusia itu pengorbanan loh, saudara. Ya. Kalau misalnya ada seorang ya yang mengasihi satu binatang, taruhlah binatang itu adalah singa, ya, terus dia pikir-pikir gimana caranya. Kalau saya mau mendekati singa ini, pasti dia nyaplok, dia terkam saya. Bagaimana supaya saya bisa bergaul? Dia jadi singa satu. Dan pada saat dia jadi singa, terus ada orang yang melihat, waduh ini binatang buas ini. Terus dihalau, digebukin supaya lari. Ayo, bukankah itu satu pengorbanan? Dan kita telah melihat anak saudara-saudaranya Tuhan Yesus saja berkata, iki wong roto-roto iki situ iki. Iya, coba saudara baca kitab. Saudaranya itu berpikir dia itu roto-roto. Karena apa? Dia turun dan pola pikirnya berbeda dengan kita manusia. Nah, dia datang menunjukkan pola hidup yang seharusnya manusia itu miliki. Diciptakan segambar dengan Allah. Seharusnya memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan. Tubuh berjalan sesuai dengan kemauan firman Tuhan. Rohnya senantiasa gatuk dengan Tuhan. Seharusnya begitu, tetapi mereka berpikir, ini orang ini apa-apaan sih? Padahal Rino Wengi tinggal sama mereka. Dianggap aneh. Nah, saudaraku, kita dapat melihat bagaimana pengorbanan Tuhan kepada kita. Begitu juga dengan orang Israel. Saudara berpikir gampang mengeluarkan mereka. Harus bayar harga, saudara. 9 tulah Tuhan turunkan. Itu menunjukkan bahwa kuasa-kuasa yang Tuhan turunkan tidak akan membuat Firaun bergeming untuk melepaskan umat pilihan Tuhan itu.
Caranya untuk melepaskan mereka dari perbudakan hanya satu. Darah anak domba Allah harus tercurah. Barulah mereka bebas untuk pergi. Nah, saudaraku, kalau kita sudah melihat begitu baiknya Tuhan, nah perjanjian-perjanjian Tuhan ini bukan untuk kepentingan Tuhan sebenarnya. Ini adalah tuntunan-tuntunan kita untuk kita boleh mendapatkan kebahagiaan, berkat-berkat bukan hanya di surga tetapi di sini. Coba renungkan saudaraku, begitu luar biasanya Tuhan. Saudara, saya tidak mengatakan saya sudah sempurna. Tetapi saudara dapat melihat bagaimana pelayanan di sini. Ya. Saudara berpikir jemaat yang dipimpin oleh Rasul Paulus itu banyak. Roma saja itu lahir dari pelayanan orang. Dia kirim surat ke sana. Share kebenaran. Tapi saya mengharap yang sedikit ini betul-betul berkualitas. Itu sebabnya saya kalau menyampaikan firman Tuhan ini agak keras. Jangan tersinggung. Ini untuk kebaikan saudara. Firman Tuhan itu menuntun kita seakan-akan sakit. Karena daging ini sifatnya melara. Ya, liar. Maunya carpe diem, tetapi firman Tuhan ini menuntun. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat faktor yang tidak ada kesatuan. Faktor apa itu yang membuat tidak adanya kesatuan antara kita dengan Allah, sehingga ibadah itu tidak bisa berjalan dengan baik? Yaitu kita tidak menempatkan seluruh gambar Allah ini di dalam kehidupan kita sebagaimana adanya, sebagaimana Tuhan memberikannya. Antara jiwa, roh, dan tubuh itu tidak seimbang. Ya. Nah, akibatnya itu terjadi hal-hal yang membuat kita itu seringkali berpikir bahwa setiap apa-apa yang Tuhan akan jatuhkan sebagai sanksi atas prestasi kita, kegagalan kita, memenuhi kewajiban kita dalam perjanjian itu, nah, kita menganggap Tuhan itu melakukan hal yang tidak adil. Kita menganggap Tuhan itu kejam. Kita menganggap Tuhan itu tidak baik. Padahal Tuhan itu sangat baik. Saya mau bertanya di sini sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, pernah nggak anak-anak saudara selama dia lahir sampai dia ada pada saat sekarang ini tidak pernah saudara cambuk? Saya mau tanya, ada nggak orang tua? Wah, jahat kalau gitu om. Tidak, itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah melakukan penelitian, banyak sekali anak-anak yang dimanja akhirnya tidak bisa mandiri. Banyak. Saudara tahu Thomas Alva Edison, Churchill, itu orang-orang bukan orang-orang tidak punya, tetapi dia digembleng oleh mamanya. Bahkan si Thomas Alva Edison pernah ditampar
oleh konduktur dari kereta karena diadakan eksperimen dan hampir terjadi kebakaran di kereta itu. Melahirkan orang-orang yang berhasil, yang produktif. Kalau gereja Tuhan hanya dijejeli dengan diberkati, diberkati, Tuhan tidak mungkin akan memukul saudara. Lihat gereja akhir zaman sekarang mengalami hal-hal semacam itu. Kita lihat saja saudara. Saya tidak usah ngomong di tempat ini ya. Saudara, saya yakin yang sudah rino wengi buka HP tahu gereja-gereja yang tumbuh hilang. Pemimpinnya mempermalukan nama Tuhan. Banyak sekarang. Tapi gereja-gereja yang kayak begini sepi pamrih, rame gawe, ya tetap gak ono sing teko. Sebab gak ada sanjung-sanjungan. Tidak ada sanjung-sanjungnya. Mata Tuhan melihat hati kita dalam melakukan sesuatu. Banyak orang berteriak-teriak, "Om ini om." Ya, saya tidak mengatakan, sudah saya bantu, sudah saya tidak. Silent operation. Diam. Yang menilai kita itu Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ketidakseimbangan itu membuat Tuhan itu ngomong sama orang Israel bahwa Tuhan melihat bahwa Israel bertindak tanpa memperhatikan perjanjian dengan Allah. Dia hanya menuntut mana? Loh, perjanjian kita kayak apa? Berjalankah dua orang? Sudahkah kamu lakukan sesuai dengan perjanjian itu? Sehingga kita sepakat melakukan berjalan bersama-sama untuk melakukan janji itu. Ternyata enggak loh. Berjalankah dua orang bersama-sama? Kalau mereka belum melakukan perjanjian, Tuhan sudah memberikan perjanjian, tetapi satu sisi, yaitu manusia, tidak melakukannya sesuai yang dituntut oleh Tuhan. Terus minta, mana janjimu? Loh, mudah-mudahan saudara dapat mengerti. Kemudian tak mungkin Tuhan menepati janjinya bila Israel tidak taat akan perjanjian Tuhan. Tidak mungkin. Saudara bisa minta-minta, saudaraku ya. Minta-minta. Saya melihat satu YouTube, ada seorang yang bertobat. Nah, dia menyaksikan di YouTube. Dia mengatakan, saya mau uji. Sebab pacar saya itu bilang, kalau kamu minta dalam nama Tuhan, pasti. Kalau kamu percaya bahwa dia itu adalah Tuhan, coba minta. Tetapi dalam nama Tuhan. Nah, dia tukang jahit. Dia belum jadi Kristen. Karena pacarnya Kristen, dia coba-coba. Coba sih. Dia minta, coba Tuhan, supaya jahitan saya itu banyak. Ternyata betul-betul sampai 1 bulan itu 32 jahitan. Orang yang datang untuk pesan jahitan. Nah, sampai apa? Kedodoran, sakit dia. Nah, itu permintaan-permintaan yang tidak dipersiapkan dengan diri yang mempermuliakan nama Tuhan. Permintaan itu menjadi kedodoran. Mau enggak? Nah, Tuhan tidak mau kita mengalami hal itu. Itu sebabnya dia tidak penuhi. Ya, kita menuntut mana? Nah, itu di ayat yang keempat sampai yang kelima. Coba saudara Joko tolong bacakan. Amos 3 ayat yang keempat dan kelima, demikianlah bunyi firman Tuhan.
Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Nah, di sini suruhku kita dapat menyimpulkan bahwa ada sebab akibat. Sebab kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan perjanjiannya, maka akibatnya Tuhan akan menurunkan berkat-berkat. Sebaliknya, sebab kamu tidak melakukannya apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan kutuk. Itu perjanjian itu begitu. Jadi di sini diungkapkan kayak parian suruh mengaumkah seekor singa di hutan, bengong-bengong nggak pada saat dia belum mendapatkan mangsa. Ada nggak dia berteriak mengaum gitu kalau belum dapat? Biasanya singa itu mulai sombong, teriak-teriak, menyatakan nih kuasa saya dengan mengaum-ngaum pada saat dia menangkap mangsanya. Tetapi kalau tidak, ya tidak. Nah, begitu juga kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan tuntut di dalam perjanjiannya, maka jangan harap saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan untuk berkat itu. Kemudian yang ketiga, Tuhan tidak akan membiarkan Israel berbuat dosa tanpa menjatuhkan hukum. Ayat yang ke-6. Amos 3 ayat yang ke-6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Kita melihat di situ, Saudara, kalau seandainya janji perjanjian Tuhan itu tidak kita lakukan, pasti Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Tuhan akan menyatakan itu. Dan orang Israel pada saat Amos menyatakan itu, Saudara, dia tidak yakin. Nggak mungkinlah kita ini orang kepunyaan Tuhan. Pikiran-pikiran semacam itu bukan aja terjadi di Israel, kita juga, Saudara. Kita terlalu memikirkan kebaikan Tuhan tanpa melihat keadilannya. Ini seimbang, Saudara. Oh, Tuhan itu maha baik. Aku jatuh dalam dosa, diampuni. Tuhan itu juga adil. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau kita tuai kebaikan, kita menabur kebaikan, kita akan tuai buah kebaikan. Kalau kita menabur kejelekan, kejahatan, kita akan tuai buah kejahatan. Di ayat yang ke-7 Tuhan memberitahukan dahulu. Nah, ini kasihnya Tuhan. Tidak langsung sabat gitu. Diberitahu dulu, jangan. Kalau enggak saya datangkan ini loh, pecut. Tuhan itu tidak kita berbuat ya. Makanya waktu penutupan tahun itu saya beritahu bahwa Tuhan kita itu bilang, saudara, kamu itu orangnya yang keras tengkuk. Biar malaikat saja yang memimpin kamu. Sebab kalau aku, sekali kamu berbuat salah, langsung tak pecut. Tetapi ini kita punya 3 pribadi Allah. Ya. Pada saat mau ditebang itu pohon. Wait. Father, let me manage this tree, for will bear the fruit next month. Tuhan mau
pukul itu, tebang itu pohon. Si anak bilang, bapak tunggu dulu, biar aku beresin, tak paculin, tak kasih pupuk. Mungkin dia bisa berbuah bulan depan. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Dengan kita memiliki Allah satu di dalam 3 pribadi, di situ kasihnya semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Keadilannya semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Enggak rugi, saudaraku, kita itu percaya pada Tuhan. Enggak rugi kita dapat mengenal Dia sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Jadi dia tuh beritahu dulu. Ya, ayat yang ke-7 tolong. Amos 3 ayat yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, saudaraku, diberitahu dulu. Nah, kita ini saudaraku, ya, akhir zaman sudah banyak sekali tanda-tanda, ya, yang menunjukkan bahwa Dia akan datang sebagai hakim. Dia tidak datang lagi sebagai juru selamat, tetapi Dia datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi kita semuanya. Apakah kita komit melakukan perjanjian-perjanjian yang kita sudah ikat bersama-sama dengan Dia. Pada saat saudara mengambil keputusan untuk dibaptis, menerima Dia sebagai juru selamat, berarti saudara telah mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk dituntun oleh Tuhan, bukan untuk dijebloskan, tetapi dituntun untuk kepada hidup yang kekal. Peringatan Tuhan perlu disikapi dengan berbuat sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Ayat yang ke-8. Amos 3 ayat yang ke-8, demikianlah bunyi firman Tuhan. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Nah, Tuhan berfirman. Kita ini seruku, walaupun bukan nabi, kita ini sudah baca Alkitab, dan nubuat-nubuat itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Nggak usah bernubuat teriak-teriak begitu. Nyatakan, oh, Tuhan mengatakan begini, Tuhan mengatakan begini, Tuhan melarang aku begini. Ini daging ini ini seperti yang saya katakan tadi, liar maunya sakar PDW. Tetapi firman Tuhan yang seringkali kita renungkan, kita simpan di dalam hati. Pada saat daging ini mulai lemah, disitulah firman Tuhan keluar. Ya, itu sebabnya suruhku ada yang namanya bahasa roh. Bahasa roh itu suruhku adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Saya sendiri suruhku jujur memiliki bahasa roh, tetapi saya tidak pernah umbar-umbar. Pada saat iman saya lemah, keluar itu. Tetapi saya tidak usah pamer-pamer, di dalam hati saja, dengan saya sendiri tidak mengetahui. Tetapi pada saat saya mengucapkan itu keluar dari mulut saya, mulai iman itu kuat kembali. Betapa tidak, saudaraku, saya dengan anak-anak jauh dalam kondisi seperti ini, kekhawatiran seringkali muncul. Tetapi pada saat itu saya mulai keluar. Jadi suruhku, bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti. Tetapi kalau kita ucapkan di jemaat, saya ingat tegaskan kembali, kalau kita ucapkan di jemaat, berarti Tuhan ingin bahasa roh itu dimengerti oleh jemaat. Itu sebabnya perlu ada penafsir. Kita sendiri tidak mengerti. Memang ada dua bahasa roh itu. Ada kata-kata yang bisa dimengerti oleh manusia, tetapi kita sendiri tidak mengerti. Bahasanya yang tidak kita, misalnya bahasa Perancis, aku nol putul, tetapi bisa ngomong loh. Tetapi itu membangkitkan
Semangat bagi yang mendengar, orang Perancis yang mendengar itu. Mungkin dia berbuat salah, terus mendengar itu, aku tertempelak. Itu bahasa roh. Jadi jangan bahasa roh itu buat pamer-pameran ya. Bukan untuk memamerkan, tetapi untuk membangun diri kita sendiri. Ini sebagian dari itu. Jadi peringatan Tuhan disikapi dengan berbuat sesuatu. Jadi Tuhan berfirman kepada kita. Nah, langkah-langkah untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu melakukan firman-Nya, yaitu lakukan perkataan perjanjian dengan setia. Ulangan 29 ayat yang ke-9, tolong Saudara Joko bacakan. Ulangan 29 ayat yang ke-9. Ulangan 29 ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Amin. Nah, itu seruku ya. Lakukan. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab. Sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Nah, ayat yang ke-9 tadi Saudara Joko telah bacakan kepada kita. Ya, di situ dikatakan, sebab itu lakukan perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Lakukan. Keuntungannya di saudara, bukan di Tuhan. Ini penuntun. Sama seperti kita ya, untuk anak-anak kecil, anak kita, cucu kita, jangan keluar ya. Kenapa? Anak-anak kan pikir, di luar itu banyak, luas, mau apapun kita, tetapi resiko banyak mobil, banyak motor, mondar-mandir. Nah, anak-anak kan tidak tahu, kayaknya dibatasi, tetapi untuk keuntungan dia. Begitu juga dengan kita. Firman Tuhan itu untuk memprotek kita dari segala hal-hal yang jelek. Itu sebabnya mari kita lakukan demi keuntungan kita. Yang kedua, bersiaplah untuk bertemu dengan Allah. Kita perlu ketemu dengan Tuhan seruku ya, sebab untuk melakukan firman Tuhan ini tanpa dekat dengan Tuhan, kita ini tidak akan mampu. Kedua, kita ini tidak akan mengerti. Itu sebabnya banyak orang-orang yang bukan seringkali mengkritiki dalam hati saya, boro-boro kamu. Saya saja belum mengetahui seluruhnya ini. Ya kan? Kita saja yang rino wengi buka enggak mudeng-mudeng. Itu sebabnya Alkitab Musa mengatakan, perkatakanlah siang dan malam, renungkan siang dan malam. Karena apa? Kita perlu tahu apa arahan-arahan Tuhan supaya kita berjalan sesuai dengan arahan itu. Untuk apa? Keselamatan jiwa kita. Carilah Tuhan supaya engkau akan hidup. Kita mencari Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita cari. Mencari Tuhan itu sama dengan pada saat kita melakukan doa-doa. Ya. Doa-doa. Saudaraku, ada seorang, amin, saya tidak bisa berdoa dalam kondisi ekonomi, pekerjaan, morat-marit. Itu pun telepon saya, amin, boleh nggak 5 menit? Bisa 2 jam setengah. Sampai saya taruh HP itu di situ, jadi suaranya saya keraskan.
Jadi saya kalau balas juga saya hanya iya. Satu saat bilang, Pak berhenti, saya mau beritahu. Berdoa itu tidak harus berlutut, tidak harus duduk satu tempat. Pada saat kamu berjalan, rohmu terus mengucap syukur Tuhan. Aku tahu hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Beri aku kekuatan untuk menjalani, dan saudara akan melihat apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian dia katakan, iya, mobil saya yang di Kalimantan yang kadang-kadang ada yang sewa, ada yang tidak. Di satu sisi saya harus bayar cicilan di bank. Berat sekali, tabungan saya kesedot terus. Karena dia berkata semuanya sudah laku dan saya akan belikan eskavator. Wah, jadi doa suruhku lebih bagus memang kalau kita kumpul-kumpul doa syafaat berbareng-bareng, doa berjemaah lebih kuat lagi. Ya, 2 orang berkumpul, 2 saja itu Tuhan akan mendengar. Apalagi doa kita banyak, kita sama-sama pagi. Saya selalu memikirkan bagaimana caranya untuk menghadapi masa-masa yang akan seperti ini. Ini tanda-tanda Tuhan Yesus sudah mau datang. Banyak saya lihat di YouTube janji-janji bahwa Tuhan akan datang segera. Saya tidak akan percaya kepada itu, tetapi saya percaya pada firman Tuhan. Memang tanda-tanda akhir zaman sudah nyata. Mari kita persiapkan diri. Ya, cari Tuhan. Kemudian tidak membenci kepada orang yang memberi teguran. Seringkali ya saudaraku, kalau kita tegur langsung tidak senang, itu tanda-tanda orang tidak diselamatkan. Saya mau katakan ya, saya sudah katakan saudaraku, saya ini paling banyak dicerca, baik di gereja, pekerjaan, waktu sekolah. Tetapi saya tangkap itu sebagai hal-hal yang perlu saya perbaiki di dalam hidup saya. Coba baca ini supaya saudara tidak merasa bahwa ini kata-kata dari si Amin. Amos 5 ayat yang ke-10. Amos 5 ayat yang ke-10, demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Amin. Nah itu tuh, kenapa kita tidak maju-maju suruh? Padahal Alkitab sudah bilang, selumbar di mata orang kita bisa lihat. Nah mungkin dia melihat balok di mata saya ini. Kenapa sih? Itu adalah konsultan yang kita tidak bayar. Konsultan itu kita butuhkan. Untuk perusahaan kita supaya maju, kita butuhkan konsultan. Marketing, konsultan, personel, konsultan, finance. Untuk mengatur manajemen perusahaan kita. Kenapa kita tidak berterima kasih pada orang yang sebagai konsultan, sekalipun tegurannya keras, kita lebih cenderung membenci loh. Jangan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kalau saudara mau maju, buka diri. Sebab kita ini sadar kita bukan orang yang sempurna. Kita perlu ditunjuk batang hidung kita supaya kita bisa perbaiki, bukan membenci akan orang. Ya, bencilah bukan orang yang menegur kita, tetapi kejahatan. Itu yang perlu kita benci. Tetapi mencintai kebenaran. Ya, saudaraku, ayat yang ke-15 sebagai penutup. Di pasal yang sama, pasal 5 Amos. Amos 5 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Amin. Saudaraku, sebagai penutup saya mau beritahu di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di situ ada dua hal yang Tuhan tegaskan. Orang yang bijak adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan dalam hidupnya. Orang ini diibaratkan orang yang membangun rumah di atas batu, dan pada saat hujan dan banjir datang dan angin meniupnya, rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang membangun rumah di atas pasir, dan pada saat hujan dan badai datang, maka robohlah rumah itu karena dibangun di atas pasir. Fondasi iman kita harus kokoh. Dengan apa? Berpegang teguh. Firman ini, iman ini tumbuh dari mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Semoga jemaat semuanya, bahkan yang mendengar firman Tuhan, mempersiapkan diri untuk semakin kokoh berpegang kepada firman Tuhan. Sebab saya mau memberitahu, firman Tuhan berkata di pasal yang ke-8 Amos, akan terjadi satu saat manusia akan mengalami kelaparan. Lapar dan haus akan apa? Kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak akan menemukannya. Itu sebabnya di zaman kemurahan ini, mari kita sikapinya dengan satu tindakan untuk berpegang dan melakukan firman Tuhan. Sebab itu akan menjadi keuntungan bagi diri kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya undang, kita mau tundukkan kepala dan pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Hati yang mulia
terhadap pribadi-Mu. Tuhan yang telah menebus kami lepas dari kungkungan kuasa kegelapan. Tuhan menghantar kami menuju tanah perjanjian dengan memimpin kami pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Begitu baiknya Tuhan terhadap kehidupan kami. Apa yang patut kami lakukan untuk membalas kebaikan? Kami tidak mampu untuk membalas satu hal yang Tuhan tuntut. Kami taat untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini menjadi pegangan di dalam hidup kami untuk kami praktekkan, lakukan segala perintah-perintah Tuhan supaya hidup ini mendapatkan berkat dari Tuhan. Dengan berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pribadi Tuhan, kami mohon tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan semakin bertambah-tambah dan kami sendiri semakin berkurang-kurang, sehingga satu saat hidup kami menjadi ciptaan baru yang lama lenyap, yang baru terbit, dan hidup yang baru ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Tuhan pakai Saudara Agus dan Saudara Matius yang akan membagikan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Biarlah persekutuan kami dengan Tuhan membuat kami terus kuat mengiring Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Berkati juga jemaat Tuhan yang Tuhan telah kuduskan melalui firman Tuhan. Kami yakin persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan akan membuat mereka diberkati oleh Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Amin. Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak terlihat yang ku miliki dan ku hargai. Tuhan, Engkau ku tahu
yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Tuhan Engkau ku kagumi, Tuhan Engkau ku kagumi, Tuhan Engkau ku kagumi. Sedang kita mau bangkit berdiri dan mari kita pegang roti lebih tinggi dari kepala kita dan mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kembali kami mengingat akan karya kasih-Mu yang begitu dalam. Kasih agape, kasih yang tidak menuntut apa-apa. Kasih yang Tuhan berikan bukan karena kami sudah berbuat baik, tetapi ketika kami masih berdosa, Tuhan rela mati buat kami. Itu sebabnya biarlah pengertian ini semakin memberikan pencerahan di dalam kehidupan kami untuk semakin setia mengiring Tuhan, melakukan perintah-perintah-Mu dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup ini dapat menjadi berkat buat orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Kita angkat cawan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala dan mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, darah Tuhan yang telah tercurah untuk menebus kami dan membersihkan hidup kami dari segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur, terima kasih. Biarlah darah-Mu ini terus membalut kehidupan kami, pikiran, perasaan, dan kemauan kami, hingga pikiran kami hanya tertuju pada hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti saya minta saudara Matius berdoa untuk doa-doa syafaat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersekutu kembali kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, untuk kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah dengan ketulusan hati, dengan kesatuan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh mengikuti sakramen perjamuan suci. Biarlah Tuhan melalui sakramen ini kami terus Tuhan diingatkan akan pengorbanan-Mu, akan anugerah-Mu yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus mau berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami.
kiranya terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari, agar Tuhan juga beliau diberikan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati Tuhan pemeliharaan dari Tuhan, juga keluarga, anak, menantu, cucu Tuhan kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik dari Bapak Presiden sampai pemerintahan yang paling bawah, RT RW. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka juga dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, dan mereka juga dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, berkati keluarga mereka masing-masing, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini masih menghadapi Tuhan virus corona ini. Kiranya juga Tuhan tolong agar semua, kalaupun bangsa kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni bangsa kami dan memulihkan bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami juga boleh dikembalikan, diberikan kesejahteraan bagi bangsa kami ini Tuhan, dipulihkan dari kesehatan, dipulihkan dari ekonomi, dipulihkan dari politik sosial Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang juga mengalami bencana-bencana alam. Kiranya juga Tuhan menolong untuk saudara kami yang terdampak, agar diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan, bahkan pemeliharaan dari Tuhan, sampai mereka betul-betul kembali dalam perekonomian mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang berbaring lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka, mohon belas kasihan-Mu. Kiranya mereka juga dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh kembali pulih, dan mereka boleh minggu depan boleh bersekutu dengan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat juga yang saat ini tidak hadir. Kiranya juga Tuhan menolong memberkati mereka. Juga Tuhan tolong mereka yang keluar kota. Juga Tuhan menolong memberkati. Berkati semua pekerjaan seluruh jemaat tempat ini Tuhan, dan kiranya juga Tuhan menolong. Inilah doa-doa sahabat kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan melimpahi kita dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, untuk dipakai sebagai bekal dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, dan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru saudara semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Kuserahkan diriku untuk Kau ubahkan, jadilah